Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur diucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salam bering salam kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, nana Pak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pernikahan dalam Islam. Apakah anak Bapak sudah pernah menikah? Oh, salah, sorry. Nggak mungkin anak Bapak menikah karena masih belajar kan? Maksudnya, apakah anak Bapak semuanya pernah menghadiri acara pernikahan? Pada saya pernah, karena di lingkungan kita, lingkungan keluarga tentu ada yang menikah. Tentu anak Bapak sudah menghadiri. Namun yang jadi pertanyaan, apakah anak Bapak paham apa itu pernikahan? Apakah anak Bapak paham tentang tujuan dari pernikahan? Apakah paham tentang hukum dari pernikahan tersebut? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Nanti setelah kita pelajari ini, anak Bapak diharapkan mampu mengetahui tentang pengertian pernikahan, baik secara bahasa, secara istilah, maupun menurut undang-undang di Indonesia. Yang selanjutnya nanti juga diharapkan anak Bapak mampu mengetahui tentang tujuan dari pernikahan tersebut. Yang ketiga, anak Bapak nanti diharapkan mampu mengetahui hukum-hukum dari pernikahan tersebut. Apakah hukumnya itu haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Nanti akan kita pelajari. Sebelumnya silahkan anak Bapak persiapkan diri untuk mengikuti materi ini. Semoga anak Bapak bisa memahami materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama sekali kita bahas adalah pengertian pernikahan. Secara bahasa, kata nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan secara istilah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah pengertian pernikahan menurut undang-undang. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, kedudukannya. Ketiga, kecantikannya. Dan keempat, karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari keempat kriteria ini, yang paling penting dan yang paling utama diperhatikan adalah agamanya. Karena kata Rasulullah, kalau tanpa agama nanti kamu akan celaka. Tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang mengatakan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri.
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berfikir. Selanjutnya, tujuan pernikahan yang ketiga adalah untuk membentengi akhlak. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini yang menyatakan bahwa seorang suami dan istri yang berhubungan dengan sah, mereka merupakan atau mendapatkan pahala. Sebaliknya, seorang laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang bukan sah, maka ia mendapatkan dosa. Tujuan pernikahan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 72 mengatakan, Allah telah menjadikan dari diri-dirimu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, tujuan pernikahan itu adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, itu adalah di antara tujuan-tujuan dari pernikahan. Pembahasan kita selanjutnya adalah hukum pernikahan. Terkait hukum pernikahan, para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan, dapat mewujudkan atau menjaga kehormatan diri, dan juga akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, apabila pernikahan dapat mendatangkan mudarat atau tidak ada manfaatnya, maka nikah tersebut dilarang. Maka dari itu, hukum asal dari nikah tersebut adalah mubah. Sementara itu, para ulama fikih bersependapat bahwa hukum dari pernikahan tersebut tidak bisa diterapkan sama pada semua orang mukhalaf. Perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, hukum pernikahan itu dibagi pada beberapa. Yang pertama, wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh menikah dan juga boleh tidak menikah. Namun, yang lebih baik adalah menikah daripada mengkhususkan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum pernikahan yang ketiga adalah mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah. Hukum pernikahan yang keempat adalah haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun
berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Hukum pernikahan yang kelima adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Baik, itulah tadi materi yang telah kita pelajari tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Yang mana kita telah pelajari pengertian pernikahan baik secara bahasa, secara istilah, dan juga menurut perundang-undangan pernikahan di Indonesia. Dan juga tadi kita telah pelajari tentang tujuan-tujuan dari pernikahan, dan terakhir tentang hukum-hukum pernikahan. Yang mana hukum pernikahan itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa Napa amalkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Napa nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.